yang turun dari surga. Barang siapa makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Bapa 6 ayat 41 sampai 51. Roti hidup. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, di bawah judul Roti Hidup, Yesus berbicara membuka tabir dirinya bahwa Dialah roti hidup. Tapi saya, Romo, mau menyoroti minggu ini dengan judul khotbah saya ini, kepahitan. Dalam kehidupan kita setiap hari, siapapun kita, apapun statusnya, jabatannya, pasti pernah mengalami yang namanya kepahitan dalam hidup ini. Entah kegeraman, entah kemarahan, entah keputusasaan, kekecewaan, penolakan, dan sebagainya. Ini kepahitan dalam kehidupan kita. Kita dengar dalam bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, kita mendengar seorang nabi, ini nabi loh ya. Nabi itu orang pilihan Tuhan, dia juga mengalami kepahitan dalam hidup. Pewartaannya ditolak, banyak nabi dibunuh. Elia juga takut, akhirnya lari mau ke Gunung Horeb, yaitu gunung Allah. Dia sudah putus asa ketika sampai di Berseba, dia meninggalkan pembantunya, bujangnya, lalu dia sendiri jalan sehari perjalanan jauhnya memasuki padang gurun. Di sana dia sudah pasrah, Tuhan sudah cukup, ambillah nyawaku. Dia sudah pasrah karena kepahitan hidup yang dia alami. Dan dia ambil keputusan, sudahlah, daripada
saya dibunuh, bagus saya melintasi padang gurun ini, padang pasir ini, supaya saya bisa mati di tengah padang pasir itu. Ketika dia sedang berbaring, datanglah malaikat Tuhan menyentuh dia. Ini kata menyentuh dia. Bangunlah dan makanlah. Di padang gurun tiba-tiba ada makanan dan minuman. Tetapi setelah dia makan dan minum, Elia belum juga pulih kepahitan hidupnya. Dia baring lagi. Dia baring lagi dengan tujuan untuk menerima kematiannya. Tetapi datang malaikat Tuhan untuk kedua kalinya membangunkan dia. Bangunlah dan makanlah. Karena perjalananmu masih jauh. Akhirnya dia bangun, makan, minum, lalu dengan kekuatan roti dari surga itu, dengan air yang diberikan oleh Tuhan itu, dia berjalan 40 hari, 40 malam. Kepahitannya itu dipulihkan oleh Tuhan. Kepahitan hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita mau ke belakang lagi, misalnya melihat kisah perjalanan bangsa terpilih keluar dari Mesir, mereka juga mengalami kepahitan hidup luar biasa ketika 3 hari setelah menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah itu, 3 hari perjalanan, mereka kehabisan air. Dapatlah sebuah palung minum, ternyata airnya pahit. Mereka bersungut-sungut, mengeluh, bernostalgia tentang kehidupan mereka di Mesir. Tetapi Musa berdoa dan Tuhan bilang, ambil kayu itu, lemparkan ke dalam air itu. Maka air itu menjadi tawar manis supaya bangsa ini bisa minum. Jadi segala kepahitan hidup itu, air yang pahit itu pun di tangan Tuhan menjadi tawar manis. Kita tidak mampu untuk memulihkan kepahitan hidup kita. Kenapa? Karena kita masih mengenakan manusia lama. Manusia lama adalah manusia yang bersungut-sungut, tidak pernah pasrah. Kita selalu bersungut-sungut dalam kehidupan ini. Maka apa yang dialami oleh Yesus juga, bangsa ini juga bersungut-sungut. Maka Yesus menegur, mengingatkan mereka, janganlah kamu bersungut-sungut. Kenapa orang bersungut-sungut itu? Karena sedang mengalami kepahitan hidup. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Mereka mengalami kepahitan hidup karena mereka sedang menolak orang yang sedang berbicara di depan mereka tentang roti hidup. Mereka berpikir Yesus ini kayaknya nggak waras. Baru kemarin dia menggandakan roti dan kita makan di pinggir Danau Galilea. Sekarang dia bilang dia baru turun dari surga. Jangan-jangan nggak waras ini yang kita ikuti ini. Jadi kepahitan-kepahitan hidup itu muncul ketika ada penolakan-penolakan. Ketika ada penolakan-penolakan lalu muncul sungut dan terus bersungut. Selalu tidak puas dengan apa yang kita peroleh, selalu tidak puas dengan apa yang kita dapat dan harapkan. Maka sekali lagi kita membutuhkan roti hidup itu, yaitu dagingku sendiri, kata Yesus. Roti yang dari surga itu berupa apa? Pribadi Yesus. Yesus cuma mengajak untuk mengikuti dia. Yesus cuma mengajak untuk mendengarkan dia, buka telinga dan mendengarkan dia. Yesus cuma minta supaya engkau membiarkan dirimu dijumpai oleh Yesus, ditemukan oleh Yesus, supaya engkau dipulihkan dari segala macam bentuk kepahitan hidup itu. Maka roti hidup itu dibutuhkan. Kenapa Allah sampai menurunkan roti dari surga itu? Dan realnya dalam diri Yesus Kristus itu. Karena kita tidak sanggup, manusia tidak mampu untuk memulihkan kepahitan-kepahitan di dalam hidupnya. Kita membutuhkan roti hidup itu.
Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, gerakan-gerakan di dalam kehidupan gereja itu tujuannya adalah itu, supaya kita semua kembali kepada Kristus, mengikuti Yesus Kristus. Supaya apa? Kalau minggu yang lalu Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Hari ini Yesus berkata yang makan daging anak manusia, dia ada jaminan. Kita menerima roti hidup. Yesus sebagai roti hidup ada jaminan, bukan tidak ada jaminan. Jaminan bahwa kita dipulihkan, engkau akan memiliki hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan engkau pada akhir zaman. Oleh karena itu, maka Yesus itu menjadi sumber segala-galanya. Tergantung kita mau datang kepada Yesus, atau ketika mengalami kepahitan hidup, kita salah langkah ke tempat yang lain. Memang kita lalu tidak akan pulih. Hanya di dalam Yesus ada pemulihan. Maka apapun kesalahan dan dosa kita, apapun bentuk kepahitan hidup kita, baik di dalam keluarga, di lingkungan kerja kita, mari sebagai orang beriman kita yang percaya kepada Kristus, Tuhan biasanya mempunyai tujuan untuk memberi kita kepahitan hidup supaya kita semakin percaya kepadanya. Tidak sembarang itu. Biarkan diri kita supaya dipulihkan oleh Tuhan. Maka Yesus akhirnya perlahan-lahan menguak tabir dirinya, dan dia berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi setiap kali kita di dalam perayaan Ekaristi ini, konsekrasi ini, Yesus hadir. Dia hadir untuk apa? Untuk memulihkan kita semua. Dia memberikan dirinya sebagai makanan dan minuman sebab bisa memulihkan kesalahan dan dosa kita. Dia bisa memulihkan sakit dan penyakit kita. Kuncinya cuma percaya. Apakah kita menerima tubuh Kristus kita percaya atau sekedarnya saja? Nah, ini juga jadi persoalan, bukan persoalan tetapi terpulang pada kita semua. Kita punya pilihan bebas dan Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk hal ini. Dia hanya minta supaya kita mengikuti Dia dan percaya kepadanya. Maka segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan ingat, mujizat Tuhan itu terjadi dalam situasi ketidakmungkinan, dalam situasi yang tidak pasti. Kita masih segar dalam ingatan kita minggu yang lalu ketika Yesus menggandakan roti, sesuatu yang mustahil. Yesus memberikan proyek kepada Filipus yang tidak masuk akal. Kamu harus memberi mereka makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tapi yakinlah bahwa itu pasti ada perempuan, ada anak-anak. Kenapa? Yang kemudian punya 5 roti dan 2 ikan itu adalah seorang anak. Pasti dia punya ibu. Jadi lebih dari itu. Tapi apalah artinya 5 roti dan 2 ikan? Itu proyek yang mustahil, tidak masuk akal. Tetapi itulah mujizat. Mujizat itu terjadi dalam situasi yang tidak masuk akal. Maka jadilah 5.000-an orang itu makan, masih ada sisa. Karena semua di tangan Tuhan itu menjadi mungkin, menjadi rasional dan masuk akal. Sama seperti Yesus mengubah air menjadi anggur. Ini juga sesuatu yang tidak masuk akal. Mana bisa air menjadi anggur? Tetapi dalam situasi kemustahilan, dalam situasi yang tidak masuk akal ini, mujizat Tuhan itu hadir. Maka mari saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya kepahitan dalam hidup ini, entah apapun itu bentuknya, kegagalan, kekecewaan, keputusasaan. Mari, di tangan Tuhan semuanya menjadi mungkin. Anda dipulihkan, Anda disembuhkan.
Supaya apa? Supaya, kata Santo Paulus, kita tinggal dalam damai, kita tinggal dalam sukacita, kita tinggal dalam pengampunan, kita tinggal dalam kasih persaudaraan, kita tinggal di dalam hidup saling berbagi. Itulah Tuhan Yesus menghendaki kita semua menjadi manusia ekaristis, artinya manusia yang peka, peduli, dan mau berbagi, sama seperti Yesus membagikan hidupnya, dirinya, waktunya untuk memulihkan kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menanggapi sabda Tuhan ini dengan menegaskan iman kita. Aku percaya akan Allah, sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan